Perkenalkan, nama saya Christine Maria Briasiran, semester 3, kelas C, dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas materi yang telah disampaikan Pak, sebagaimana materi itu dari RPS 7 hingga RPS 12. Nah, yang pertama-tama saya akan membahas RPS 7. RPS 7 itu berisi tentang sejarah peternakan. Sejarah yang pertama yaitu dari zaman prasejarah hingga modern. Peternakan sebagai aktivitas membudidayakan hewan untuk dimanfaatkan manusia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu. Dimulai dari zaman prasejarah, ketika manusia berburu dan meramu, mereka mulai menyadari potensi domestika hewan liar. Hewan-hewan seperti anjing, kambing, dan babi menjadi hewan peliharaan pertama yang kemudian dikembangbiakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua yaitu zaman kuno dan peradaban awal. Pada peradaban kuno seperti Mesir kuno, Sumeria, dan Romawi, peternakan mencapai tingkat yang lebih kompleks. Mereka mengembangkan teknik-teknik beternak yang lebih maju seperti seleksi genetik untuk menghasilkan hewan ternak dengan kualitas yang lebih baik. Hewan ternak tidak hanya digunakan untuk konsumsi, untuk transportasi, pertanian, dan bahkan sebagai simbol status sosial. Yang ketiga yaitu perkembangan peternakan di abad pertengahan. Selama abad pertengahan, peternakan di Eropa mengalami perubahan signifikan. Sistem feodal mendorong masyarakat untuk mengelola lahan pertanian dan peternakan secara mandiri. Pada masa ini, peternakan juga berperan penting dalam perekonomian lokal, menyediakan bahan makanan dan produk lainnya. Yang keempat yaitu di era modernisasi. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam sektor peternakan. Penggunaan mesin dan teknologi modern meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi pangan. Peternakan skala besar mulai bermunculan dan praktik-praktik peternakan yang lebih ilmiah diterapkan. Yang terakhir yaitu sejarah peternakan di Indonesia. Yang terakhir adalah sejarah peternakan di Indonesia. Di Indonesia, sejarah peternakan juga memiliki peran yang sangat penting. Sejak zaman kolonial, peternakan telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang strategis. Pemerintah kolonial Belanda mengembangkan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerja perkebunan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan sektor peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Baik, RPS yang selanjutnya yaitu RPS 9. Dengan materinya itu menganalisis potensi sumber daya perairan. Menganalisis potensi sumber daya perairan artinya bagaimana kita akan menyelidiki dan mempelajari secara mendalam segala kekayaan yang ada di laut, sungai, danau, atau perairan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang bisa kita dapatkan dari kekayaan alam ini, serta bagaimana cara mengelolanya agar tetap lestari dan memberikan keuntungan bagi kita semua. Dengan kata lain, kita akan mencari tahu apa saja yang bisa kita manfaatkan dari laut, sungai, dan danau, berapa banyak dan bagaimana cara yang tepat untuk memanfaatkannya agar tidak habis. Hal ini penting dilakukan agar kita bisa menggunakan kekayaan alam ini sebaik-baiknya untuk kesejahteraan kita semua. Dalam analisis ini kita akan melihat beberapa poin yang penting. Yang pertama yaitu jenis-jenis kekayaan alam. Yang kedua, jumlah dan kualitasnya. Yang ketiga, bagaimana cara memanfaatkannya. Yang keempat, tantangan dan risikonya. Tujuan dari analisis ini adalah yang pertama, membuat keputusan yang tepat. Misalnya, menentukan jenis usaha perikanan yang cocok atau membuat aturan untuk menjaga kelestarian laut.
Yang kedua, mengelola kekayaan alam dengan bijaksana, agar generasi kita seterusnya nanti juga bisa menikmati kekayaan alam ini. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan laut, sungai, dan danau secara optimal. Baik, RPS yang selanjutnya yaitu RPS 10 dengan topik bahasanya yaitu memahami dan menganalisis karakteristik masyarakat. Masyarakat pesisir memiliki karakter khas yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ekonomi, seperti ketergantungan pada laut, mobilitasnya yang tinggi, keberagaman budaya, dan pola hidup adaptif. Mereka rentan terhadap risiko bencana alam dan eksploitasi sumber daya, namun memiliki potensi besar dari hasil laut dan pariwisata. Tantangan utama meliputi kemiskinan akses, pendidikan rendah, dan infrastruktur terbatas. Pemahaman ini penting untuk menganalisis potensi dan permasalahan guna mendukung pengelolaan pesisir berkelanjutan. Materi RPS yang selanjutnya yaitu dari RPS 11 yang materinya yaitu integrasi pengelolaan potensi darat, pesisir, dan lautan secara berkelanjutan. Pengelolaan potensi darat, pesisir, dan lautan secara terintegrasi bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Ada beberapa poin-poin penting yang perlu dipahami dalam materi ini. Yang pertama yaitu pendekatan holistik. Integrasi ini memadukan pengelolaan sumber daya di darat, pesisir, dan laut secara menyeluruh, mengingat ketiga wilayah tersebut saling terkait. Dampak aktivitas di darat seperti limbah dapat mempengaruhi ekosistem pesisir dan laut. Yang kedua yaitu pemanfaatan berkelanjutan. Dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam, dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem seperti budidaya perikanan ramah lingkungan, rehabilitas mangrove, dan pengelolaan kawasan wisata pesisir. Yang ketiga, perencanaan zonasi. Penentuan zonasi wilayah untuk mengatur aktivitas manusia seperti zona konservasi perikanan, pariwisata, dan industri agar tidak saling tumpang tindih dan merusak ekosistem. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus menjaga kelestarian sumber daya. Poin yang kelima yaitu pengurangan risiko dan konservasi. Mengelola risiko seperti abrasi, banjir, dan kerusakan ekosistem dengan pendekatan mitigasi bencana seperti pelestarian lingkungan, pengurangan polusi, dan perlindungan terumbu karang. Poin yang terakhir yaitu kerjasama antar sektor. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, pengelolaan yang terintegrasi ini dapat membantu mengoptimalkan potensi ekonomi dan ekologi dari darat hingga lautan, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang. Baik, RPS 12 adalah RPS yang terakhir dari materi UAS ini dengan materinya memahami, menjelaskan, dan menganalisis peluang bisnis. Pertama-tama kita harus memahami peluang bisnis. Nah, peluang bisnis di sini berarti kita menyadari adanya kebutuhan atau masalah di pasar yang dapat dijadikan kesempatan untuk menciptakan produk atau layanan yang bernilai. Pemahaman ini melibatkan pengamatan terhadap perubahan tren, perilaku konsumen, dan kemajuan teknologi. Penting juga untuk melihat potensi keuntungan serta relevansi peluang tersebut terhadap target pasar dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, menjelaskan peluang bisnis. Menjelaskan peluang bisnis ini berarti kita mampu menggambarkan ide bisnis secara jelas, termasuk tujuan, manfaat, dan cara peluang tersebut memenuhi kebutuhan pasar.
Penjelasan harus mencakup alasan mengapa peluang tersebut layak dikembangkan, siapa target pasarnya, serta bagaimana produk atau layanan tersebut akan memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan kompetitor lainnya. Yang selanjutnya yaitu dengan menganalisis peluang bisnis. Menganalisis peluang bisnis melibatkan evaluasi mendalam untuk menentukan kelayakan dan potensi keberhasilan peluang tersebut. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat seperti analisis SWOT, yaitu analisis ini untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis yang kedua yaitu STP. Analisis ini digunakan untuk memastikan bahwa peluang sesuai dengan pasar yang dituju atau tidak. Analisis yang ketiga yaitu PESTLE. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, teknologi, dan politik. Nah, proses ini membantu mengidentifikasi risiko, menghitung potensi keuntungan, dan memastikan bahwa ide bisnis ini dapat diimplementasikan dengan baik. Kesimpulan dari materi 12 ini adalah memahami peluang bisnis berarti mengenali kebutuhan pasar. Menjelaskan peluang bisnis melibatkan kemampuan menggambarkan nilai dan relevansi peluang tersebut. Sedangkan menganalisis peluang adalah proses memastikan kelayakan dan potensi keberhasilan ide tersebut berdasarkan data dan alat analisis yang relevan. Sekian dari saya, terima kasih.